Dan parahnya ini hanya kepala. Rambutnya nenek tadi itu memanjang dan melilit rantai sepedanya Guntur. Ya Allah, Guntur berdoa sebisa mungkin, terus-menerus berdoa. Sambil memejamkan mata, Guntur naik sepedanya lagi. Naik ya kan, setelah itu Guntur nengok ke belakang, memberanikan diri. Dan ternyata nenek-nenek itu tadi udah gak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rian Agus Widodo. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Itulah doa saya setiap hari ya. Monggo silakan absen namanya siapa, kotanya di mana, biar saya kenal tambah deket dengan kalian semuanya. Ya. Oke. Nah, di episode kali ini lanjutan dari part 1. Nah, ini part 2-nya. Part 1-nya ini judulnya ini nih. Nah, aku buat seluruh kelamin laki-laki tunduk padaku. Nah, ini part 2-nya. Nah, di part 1 terakhir kemarin ya kan, ini Guntur nyari informasi ya kan mengenai apa sebenarnya yang terjadi di kontrakan itu. Dan tanya kepada tetangga, kita sebut saja namanya Pak Wahid. Pak Wahid mengatakan bahwa di tempat itu, di kontrakan itu, ini bekas orang bunuh diri, pernah di situ. Akan tetapi yang bunuh diri kok anehnya ini laki-laki. Sedangkan yang meneror Guntur, ini seorang nenek-nenek tua. Guntur ini bingung. Ada apa sebenarnya? Kenapa ini menjadikan istri saya ini tambah parah sama saya, nggak pernah hormat, dan benar-benar istri saya selalu merendahkan saya, kata-katanya selalu kotor, keras terhadap saya. Ini ada apa sebenarnya? Apa karena rumah saya dekat makam? Kalian sudah penasaran semuanya? Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nah, pada saat itu Guntur kebingungan. Yang neror aku kan wanita tua. Ususnya ini pada keluar, jeroan-jeroan yang ada di perut pada keluar. Tapi kenapa kata Pak Wahid ini yang mati laki-laki? Ya ampun, istri saya semakin hari semakin parah. Setiap hari selalu keras sama aku. Ada apa sebenarnya? Singkat cerita, berapa hari kemudian, ya kan, ini harusnya luka istrinya ini udah mengering. Anehnya, pagi hari istrinya ini teriak-teriak. Nah, Guntur ini mau berangkat kerja. Mas, tolong, mas, tolong, mas, tolong. Guntur langsung lari ke kamar. Ada apa? Mas, kakiku kembali berdarah. Ini mengucur nanah, mas. Ini bekas yang tertusuk paku, ini tiba-tiba membusuk. Baunya ini bener-bener gak enak. Padahal udah sempet mengering. Ini gara-gara kamu semua aku jadi kayak gini. Perekonomian kita jadi sulit, aku jadi gak kerja. Ini kayak gini gara-gara kamu semua. Maafin mas, Mas bener-bener gak ngerti. Mas juga gak ngerasa kalau naruh paku di situ. Ya udah kita ke rumah sakit. Ya udah buruan, gendong aku. Buat teman-teman yang nggak tahu kejadiannya, ini awalnya kenapa? Kalian bisa langsung nonton part 1 dulu, biar kalian ini nggak salah menafsirkan atau nggak salah paham dalam ceritanya ini, biar kalian paham, gitu ya, biar paham di bagian-bagiannya. Kita lanjut ceritanya. Nisa langsung dilarikan di rumah sakit. Singkat cerita, pada saat itu dokter mengatakan, Mas kayaknya ini dirawat sini dulu, Mas, nginep di sini dulu, opnam di sini. Nah, Guntur ini bingung, aku mau nyari uang dari mana ini kalau kayak gini caranya? Guntur pamitan sama istrinya. Dek, Mas mau cari uang dulu buat pembayaran ini. Ya buruan tapi Mas, aku nggak mau sendiri di sini. Iya sabar. Guntur ini pinjam ke teman-temannya. Untungnya ada yang minjemi. Nah setelah Guntur mendapatkan uang ya kan, Guntur langsung kembali lagi ke rumah sakit. Guntur jagain istrinya sambil berpikir, ada yang nggak beres ini, ada yang nggak beres. Karena ngambilnya kamar, ini bukan kamar yang mahal, terpaksa Guntur ini menggelar tikar, tidurnya, ya kan, jagain istrinya, ini ada di kolong tempat tidur istrinya. Karena di situ bareng-bareng dengan orang lain. Kelasnya ini bukan kelas VIP atau apa gitu, enggak. Karena Guntur yakin ini aja aku pinjem uang, apalagi kalau di kamar yang mewah gitu kan ya. Ya udah, Guntur pun akhirnya tidur di kolong. Jadi kalau istrinya butuh apa, Guntur langsung bangun. Istrinya butuh apa, Guntur langsung bangun. Nah, pada malam itu ya kan, ini kurang lebih jam setengah 12 malam, istrinya ini udah tertidur. Guntur ini gelisah. Guntur juga mendengar ada pasien sebelah kesakitan, nggak tahu penyakitnya apa. Guntur ini bingung, ya ampun, ini kalau dia ini nangis kenceng kayak gini, istriku bangun, nanti pasti istriku juga ikut pusing juga. Jadi Guntur kayak naning.
Bingung. Gak lama kemudian perawat datang, ini memberikan obat kepada pasien yang ada di sebelahnya. Setelah itu pasien sebelahnya ini tidur. Akan tetapi pembatasnya ini hanya korden, hanya pakai korden. Ada tirai pembatasnya. Nah, ya kan, udah tertutup nih. Tirai ini udah tertutup. Guntur melanjutkan tidur. Mudah-mudahan tenang semuanya, pasien di sini, semua yang ada di sini kurang lebih ada 6 orang itu satu ruangan. Ini mudah-mudahan semuanya ini tidak ada yang teriak-teriak atau apa. Soalnya di situ kan semua pada sakit gitu kan. Nah, Guntur ini tidur. Tidurlah. Tak istirahat. Besok aku harus kerja. Setelah itu aku harus datang lagi ke rumah sakit. Tiba-tiba, ini Guntur yang udah terlelap. Tirai ini membelah. Guntur yang sudah tertidur tiba-tiba merasakan telapak kaki Guntur tiba-tiba kembali ada yang menjilat. Dan gak lama kemudian jempol kaki Guntur, ibu jari Guntur kembali dikulum dan penuh dengan air liur. Guntur geli dan kaget. Guntur takut pasien-pasien yang lain terbangun. Guntur dengan jelas melihat nenek itu kembali. Guntur ketakutan. Hanya bisa berdoa semaksimal mungkin. Guntur terus-menerus berdoa. Di samping Guntur memang sudah Guntur sediakan selalu ini ada tasbih. Guntur di situ berdoa. Guntur berdoa dan gak lama kemudian makhluk tadi ini hilang dan tirai menutup. Mas. Iya dek. Guntur langsung bangun. Kamu ngapain sih mainin tirai? Iya ini kesenggol dek. Ya udah iya. Istrinya ini melihat tirai membuka. Dipikir istrinya, ini Guntur yang mainin tirai. Guntur ini berpikir, kok aneh ya? Kenapa teror bisa sampai rumah sakit? Kalau ini penyebabnya makam, kontrakanku dekat makam, ya harusnya hanya dikontrakan. Kenapa sampai sini aku masih diganggu? Apa memang gara-gara makam itu? Makam sialan itu? Kalau aku punya uang, aku bakalan pindah dari situ. Aneh. Karena memang kontrakan Guntur ini bersebelahan dengan makam. Singkat cerita ya kan, ini Guntur berangkat, nanti izin sama Pak Bosnya. Untung Pak Bosnya ini memperbolehkan loh. Untungnya. Jadi Guntur nanti bolak-balik ke rumah sakit. Nah, singkat cerita 3 hari ya kan, istrinya di rumah sakit akhirnya diperbolehkan pulang sama dokter. Untung uangnya ini pas. Untung ada uangnya. Pulanglah mereka. Nah, ketika istrinya ini udah istirahat di kamar, ini Guntur karena memang saat itu pulangnya ini habis isya gitu kan, habis isya. Nah, Guntur ini keluar bengong sambil ngeliatin makam. Habis isya ini Guntur ngeliatin makam sambil rokok. Ngeliatin makam, gak ada yang mencurigakan. Biasa saja, masih ada orang lalu lalang. Dan gak lama kemudian istrinya ini teriak, Mas, ini mas. Iya, sebentar. Aku pengen pipis mas, aku belet pipis. Kirain ada apa kamu? Udah mas, aku mau pipis. Nah, di sini Guntur merasakan ada yang aneh. Kenapa istriku setiap minta tolong teriak-teriak dan dia ini kayak ketus. Ini ada yang gak beres. Guntur akhirnya memberanikan diri. Tepat jam 12 malam Guntur keluar dari rumah. Guntur keluar dari rumah ya kan. Saat itu Guntur bawa golok. Gak tahu apa yang dilakukan Guntur, intinya Guntur ini bawa golok. Guntur bawa golok takut nanti kenapa-napa. Apa yang terjadi Guntur gak ngerti, hanya bawa golok. Tasbih ia kantongin. Guntur nekat ya. Ini pembatas makam ya kan. Pagar bumi makamnya ini mungkin kurang lebih hanya 1 meter. Jadi Guntur hanya lompat. Guntur nekat masuk ke area pemakaman umum. Guntur teriak-teriak di depan pohon tua. Pohon yang berada di tengah-tengah pemakaman itu. Siapapun, bentuknya apapun itu, tolong jangan ganggu kehidupan saya dan istri saya. Tolong jangan ganggu kehidupan istri saya dan saya. Tolong. Saya tidak pernah mengganggu kalian. Guntur teriak-teriak di makam. Salah saya apa? Muncul bentuk kamu kayak apa? Muncullah sini. Aku tidak takut sama kalian. Tapi tolong, aku tidak akan mengganggu dan kalian jangan mengganggu aku dan istriku. Anehnya, ini gak ada apapun. Gak ada apapun yang tiba-tiba mengagetkan Guntur atau apa, gak ada. Suasana hening saja udah. Sampai Guntur lelah sendiri, sampai dia jongkok duduk di situ. Duduk di tanah. Sambil liatin kiri kanan makam. Kok kayak gini ya? Tolong jangan ganggu aku.
Tolong jangan ganggu keluargaku. Tolong. 2 jam sudah Guntur berada di situ. Akan tetapi tidak ada apa-apa. Terpaksa. Akhirnya Guntur balik lagi udah. Masuk ke rumah lagi. Anehnya keesokan hari, entah ini apa gara-gara Guntur ngamuk di pemakaman, ini tiba-tiba istrinya mulai lembut. Mas, aku lapar, aku mau makan, suapin kamu ya. Kok tumben? Iya dek, pasti mas suapin. Iya mas, buruan mas, aku lapar. Beliin nasi ya mas depan. Iya. Guntur tenang. Dalam hati Guntur, ya kan, dalam hati Guntur nih, apa gara-gara aku ngamuk semalam di makam? Kok tiba-tiba istriku seperti ini udah berubah? Aneh. Oh ya udah dek, kamu baik-baik di rumah, mas berangkat kerja ya. Iya mas, kamu hati-hati. Lah, berubah istrinya. Guntur merasa aneh kan? Guntur aneh aja udah. Iya dek. Guntur sampai nyium keningnya saking senengnya. Nah gitu dong, mas seneng. Mas seneng jagain kamu kalau kamu kayak gini. Ya tapi aku kapan sembuhnya yo mas? Aku juga pengen kerja lagi. Mas juga gak ngerti. Mungkin nanti gampang nyari kerjaan lagi. Pasti ada kok. Yo mas, yaudah kamu hati-hati. Ini mas sudah siapin semuanya. Ini tongkat ada di samping kamu juga. Yo, kamu gak usah capek-capek. Mas berangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Guntur pun berangkat kerja. Seneng, tenang. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Berjalan lancar terus. Nisa mulai lembut. Akan tetapi Guntur juga tambah penasaran lagi. Kok berubahnya drastis? Tanda tanya kan? Udah pasti ini dari makam. Demit-demit penunggu makam udah jelas ini. Memang aku harus ngamuk memang. Kemarin aku udah ngamuk terus udah. Berarti itu penyebabnya. Sampai istrinya ini ngajak berhubungan badan. Sampai bercinta mereka. Memadu kasih. Guntur pelan-pelan karena kakinya ini masih kerasa sakit, masih kerasa nyeri. Hingga pada akhirnya berjalannya waktu tanpa ada halangan rintangan apapun lagi, ya, masih lancar-lancar saja. Istrinya Guntur ini hamil. Mas, aku hamil mas. Kayaknya aku hamil mas. Guntur dengan semangat ya kan, ini langsung manggil becak, ini ngecek ke bidan dan ternyata bener dipastikan hamil. Guntur senang, alhamdulillah aku punya keturunan. Guntur ini menaruh lampu minyak di meja. Saat itu Guntur mencari parang. Ketemulah parangnya, goloknya ini ketemu. Guntur buka pintu, cekrek. Guntur kaget, tiba-tiba ada tangan muncul. Wup, ini langsung mencengkram leher Guntur. Saat itu Guntur tidak bisa bergerak. Bahkan golok Guntur ini malah jatuh. Dan tak lama kemudian barulah muncul muka dari makhluk tersebut. Ini nenek-nenek ya kan. Ini wajahnya berakar keriput. Ini sama, makhluk yang sama yang selama ini meneror Guntur. Rambutnya acak-acakan maut-mautan. Saat itu juga ini nenek itu langsung mendorong Guntur. Nah, Guntur menabrak lampu minyaknya. Lampu minyak itu minyaknya tumpah. Terbakarlah di meja. Nah, atasnya meja ini ada kalender, kertas. Terbakar akhirnya. Brak, ada kain juga. Akhirnya kebakar. Guntur masih merasakan sakit. Dan nenek-nenek itu malah tertawa. Tak akan selamat kamu. Tolong. Api semakin membesar langsung menjalar ke dalam. Terus menyala terus. Tolong. Guntur minta tolong. Dan gak lama kemudian Guntur terbangun. Ternyata Guntur ini mimpi. Tolong. Mas, kamu ini gimana sih? Malam-malam teriak-teriak tolong. Gila kamu ya mas ya? Ganggu orang tidur aja, gimana sih? Sudah sana tidur di sana. Guntur ini bingung. Ada apa ini semua? Bentar deh. Mas barusan ngimpi rumah kita kebakaran deh. Alah udah. Aku ngantuk mas, Makhluk itu kenapa muncul lagi? Kok ngeri sih? Nggak dinyata, nggak di mimpi. Ini pertanda apa sih? Padahal udah lama. Hari-hari Guntur tenang, nggak ada gangguan teror-teror lagi dari makhluk itu. Lah kok ini muncul lagi? Nah singkat cerita, ini keesokan hari ya kan, ini saat Guntur kerja, Guntur bertemu sahabatnya nih di kerjaan, kita sebut saja namanya Aris. Guntur menceritakan semuanya ke Aris.
Nah, Aris ini bilang, kamu waktu nempatin rumah itu, apa udah selamatan? Yo, selamatan besar-besaran sih enggak. Aku hanya bikin tumpeng kecil, ya nasi golong lah. Hanya beberapa warga saja, ini paling kiri kanan tetangga. Yo maklum, aku ini nggak ada uang kok, Riz. Aku nggak ngerti, Riz. Aku nggak ngerti dengan apa yang terjadi padaku ini, nggak ngerti, Riz. Teror terus menerus. Bentukannya kayak gitu, aku bener-bener ngeri, Riz. Nenek tua, jeroannya ini pada keluar, kerongkongan semua. Ini usus pada keluar. Dan yang paling parah, ini bener-bener di dalam mimpiku ini kayak nyatanya kayak aku, Riz. Rumah itu sampai kebakaran di mimpiku. Dan yang paling parahnya, istriku sekarang balik lagi, Riz. Dulu aku pernah cerita sama kamu kan, Riz. Istriku ini dulu pernah kasar, tapi sekarang udah sembuh. Nah, ini kambuh lagi lebih parah. Kalau ngidam aneh-aneh. Aku harus gimana, Riz? Udah gini aja. Jadi di tempatku itu ada seorang, orang pinter lah. Itu namanya Mbak Kisno. Coba kamu datang ke sana. Nanti kalau pas libur, kamu tak anterin. Kamu bilang, apa keluhan kamu? Biar Mbak Kisno ini tahu. Siapa tahu dengan adanya Mbak Kisno, semua jadi beres. Iya. Ya mudah-mudahan lah. Aku ikhtiar aja, Riz. Nah, pas hari libur, Guntur ke tempatnya Aris. Naik sepeda ke tempatnya Aris. Setelah ke tempat Aris, barulah ke tempatnya Mbak Kisno. Guntur menceritakan kronologinya. Nah, Mbak Kisno setelah itu dia ini membawa tas kecil terbuat dari anyaman karung goni. Nah, di situ isinya ini kayak mungkin sesajen atau apa, mungkin jimatnya juga dari Mbak Kisno gitu kan ya. Nah, setelah itu barulah Mbak Kisno ini datang ke rumahnya si Guntur. Akan tetapi Aris tidak ikut. Udah, aku mending pulang aja. Kamu boncengin Mbak Kisno. Akhirnya Guntur pun boncengin Mbak Kisno. Nah, sesampai di sana, istrinya Guntur, si Nisa, sedang tidur. Ini siang, posisinya ini siang. Saat itu juga Guntur mempersilahkan. Monggo Mbak, silakan Mbak. Sebentar, saya tak ngontrol dulu yo, tak muter. Nggih Mbak. Mbak Kisno, ya kan, ini kurang lebih usianya 65 tahun. Belum 70, ya kan, ini kurang lebih usianya 65 tahun. Belum terlihat tua juga. Mbak Kisno ini memutari rumah, ya kan, memutari rumah. Setelah itu dia ini minta air. Ada air nggak? Ada Mbak. Ya wis, udah kamu di dalam aja. Yo, nggih Mbak. Mbak Kisno ini ngecek kiri kanan. Sampai Mbak Kisno ini melihat pohon beringin, ngecek kiri kanan segala macem. Setelah mengecek, Mbak Kisno ini masuk dalam rumah. Masuk ke dalam kontrakan. Mbak Kisno ceritalah sama Guntur. Guntur, yang saya lihat aman-aman saja kok. Nggak ada yang aneh-aneh. Nah, saat itu Guntur bilang, lah terus itu hantu dari mana Mbak? Dulu Mbak, saya pernah cerita. Katanya tempat ini, dulu-dulunya, ini dijadikan tempat bunuh diri Mbak. Tapi nggak ganggu. Aman, masih aman. Masih aman. Saat Mbak Kisno ini mengucap aman, tiba-tiba dada Mbak Kisno ini seperti terhantam. Buang. Mbak Kisno ini terpental. Sampai Mbak Kisno ini nabrak lemari. Buang. Mbak apa-apa Mbak? Rumah ini aman. Keadaan aman. Makam juga nggak ada apa-apa. Nggak ada yang mengganggu kalian. Akan tetapi justru di sini kekuatan besar ini justru malah dari istrimu. Istri saya Mbak. Iya, justru kekuatan energi negatif itu dari istrimu. Masa istri saya sih Mbak? Iya nak, tapi maaf, Mbak tidak sepadan dengan kekuatan itu. Maafkan Mbak nak, Mbak harus segera pulang nak. Mbak harus segera pulang. Mbak Kisno ini mau minta pulang. Nah, saat itu juga, ya kan, ini Nisa terbangun. Loh, apa ini berantakan kayak gini? Terus apa ini bunga-bunga bertebaran kayak gini? Oh, kamu jadi mau dukunin aku ya, Mas? Kamu mau dukunin aku ya? Kamu mau celakain aku kan? Iya kan? Nisa tiba-tiba nuduh seperti itu. Enggak, Nisa, justru Mas ini pengen ngerti kondisi rumah ini gimana, ada apa? Nggak mungkin. Selama ini aku kakinya kesakitan, nggak bisa apa-apa. Terus kamu selalu bilang aku bentak-bentak kamu nggak terima gitu. Terus kamu datengin ini dukun. Iya. Bukan gitu Nisa, bukan gitu. Ini justru aku mau nyari solusi. Pada saat itu Mbak Kisno ikut nengahin. Sudah nak. Sudah. Benar apa kata Guntur.
Di sini Mbak kedatangannya bukan berarti Mbak ini mau merusak hubungan kalian, bukan. Apa kamu? Kamu ngerti apa? Keluar dari rumah ini, keluar, keluar. Saya nggak suka ada dukun-dukunan di sini. Ini Mbak Kesno langsung diusir. Nah Mbak Kesno langsung keluar. Mbak Kesno tunggu Mbak tunggu Mbak. Guntur akhirnya ngejar Mbak Kesno. Ayo Mbak anterin, nggak usah, jauh loh Mbak. Udah ayo Mbak. Akhirnya Guntur nganterin Mbak Kesno. Sepanjang jalan Guntur minta maaf. Dan sesampainya di tempat Mbak Kesno hanya mengatakan, ujianmu berat. Ini semua, ini dari istrimu. Guntur bingung. Apa yang dilakukan istrinya? Mbak Kesno tidak berani mengungkapkan. Saya nggak kuat, saya nyerah. Beneran, saya nyerah. Mbak Kesno nyerah. Nah, hingga pada akhirnya Guntur pun pulang. Guntur pulang ngajak ngobrol istrinya. Duduk, aku pengen kamu duduk. Apa sih mas? Kamu mau dukunin aku? Iya. Enggak ada niat seperti itu. Justru aku ini mau cari tahu. Kenapa kehidupan kita jadi seperti ini? Kamu jadi yang seperti ini, yang aku nggak kenal. Aku nggak ngerti. Kamu dulu pertama kenal aku. Kamu lembut. Kemarin sebelum kamu hamil, kamu baik. Kembali baik lagi. Sekarang kenapa kamu kembali kasar lagi? Udahlah. Kamu gak suka sama aku? Udah bosen sama aku? Iya, sama berarti kamu sama yang lain. Tiba-tiba Nisa ngomong seperti itu. Nisa dengarkan aku. Ya, Mas Guntur gak bakalan nyerah. Mas Guntur sayang sama kamu. Begitu juga anak yang ada di dalam kandunganmu. Udah, jangan punya pikiran yang aneh-aneh. Kalau aku nyerah, udah dari dulu-dulu aku nyerah. Ini ada yang gak beres Nisa. Ya udah, aku pusing. Nisa langsung masuk kamar. Singkat cerita, ya kan, setelah nggak tahu kenapa, setelah Mbak Kesno ini kan udah memberikan air sekeliling rumah, begitu juga di dalam rumah. Entah kenapa atau karena kaki Nisa ini sudah menapakan di bagian-bagian air yang sudah diberi oleh Mbak Kesno. Nggak tahu kenapa ini selang 2 hari, yang tadinya kakinya Nisa ini selalu bengkak, kambuh, sakit, bau, ini mengering. Mas, kakiku udah kering mas. Kakiku udah enak mas buat napak mas. Nah kan, bener apa kata mas kan? Mbak Kesno kemarin itu niatnya nolong, nggak ada yang aneh-aneh. Udah, yang penting kakiku ini udah mulai membaik mas ini. Berjalannya waktu, kandungan semakin membesar hingga pada akhirnya Nisa lahiran. Nah ternyata di daerah situ ini ada dukun bayi. Ini yang melahirkan ini dukun bayi. Guntur udah nggak punya uang, Guntur ini kebingungan. Nisa permintaannya yang aneh-aneh, hanya bisa memanggilkan dukun. Lahirlah seorang putra. Sebut saja, putranya Nisa ini dinamai Aji. Akan tetapi, ini lahirnya Aji ya, ini bikin bingung lagi. Karena apa? Ini rewel terus-menerus, nangis terus. Kondisinya ini kayak nggak sehat. Nisa ini setiap malam menggendong gantian sama suaminya. Nanti Guntur dibentak-bentak, gantian, aku ngantuk. Terus-menerus seperti itu, cekcok terus-menerus. Dan Aji ini nggak mau diam. Nah, singkat cerita, ketika Guntur ini dapat pinjaman, uang, segala macam, ini langsung Aji dibawa ke bidan. Anehnya, bidan mengatakan Aji baik-baik saja. Baik-baik saja kok pak, bu. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Ini normal kok. Mereka bingung saling pandang. Loh, Bu Bidan, ini kalau malam ini nggak bisa nidurin orang kok Bu Bidan. Nangis terus. Iya tapi nggak apa-apa kok. Ini buktinya diam. Di tempat Bu Bidan, ini Aji baik-baik saja. Nggak kenapa-napa, ya udah dibawa balik lagi. Nah di sini berganti nih. Teror berhenti, ya. Teror berhenti, Aji rewel terus-menerus. Singkat cerita, 1 tahun sudah kondisinya seperti itu. Diem, nanti tiba-tiba rewel, diem lalu rewel. Tapi nggak normal, nggak pada umumnya. Sering nggak doyan makan atau apa segala macam, nanti dibawa ke Bu Bidan sama, nggak kenapa-napa. Padahal di rumah badannya panas. Dibawa lagi ke Bu Bidan, kata Bu Bidan nggak apa-apa lagi. Sampai pernah kejadian ini ya, ini Guntur ribut di tempat Bu Bidan. Jadi Guntur mempertanyakan ke Bu Bidan, Bu, sambil menggebrak meja. Saya capek Bu, istri saya juga capek. Salah, kalau di rumah Aji ini selalu panas. Masa iya saya dan istri saya ini bohong Bu? Ibu ini kok selalu bilang nggak kenapa-napa, nggak kenapa-napa. Bidannya bilang, lah memang nggak kenapa-napa kok. Kok bapak ibu ngotot? Ini nggak kenapa-napa. Bu,
Dia ini sakit, Bu. Anak saya ini sakit. Nah, ini suaminya Bu Bidan ini denger. Kalian ini gimana? Tahu sopan santun nggak? Pak, saya ini punya bayi. Di rumah, bayi saya ini panas badannya, Pak. Selalu rewel. Saya bawa ke sini. Kata Bu Bidan, kata istri Bapak, anak saya nggak kenapa-napa, Pak. Udah. Kalau berobatnya jangan berisik. Yang berobat ke sini bukan kalian saja. Jangan mengganggu orang-orang yang ngantri berobat ke sini. Bikin gaduh aja. Ya, Pak. Tapi gimana, Pak, ini? Bu, terus gimana? Bayi dia gimana, Bu? Pak, tidak kenapa-napa. Ibu udah ngontrol semuanya. Normal. Ya udah, Mas. Kata istri saya seperti itu. Terserah. Mas coba tanyakan ke bidan lain. Tanyakan. Monggo, silakan. Nggak usah bayar. Udah. Silakan pergi. Guntur pun kesel. Pergi dari situ sama istrinya juga. Naik beca. Nah, selama naik beca, ya kan, ini mereka berantem. Kamu bikin malu aja, Mas. Pakai marah-marah segala. Loh, gimana nggak marah coba? Kamu sendiri kesel kan, capek, ngeluh. Tiap malam kita sampai berantem terus. Aneh tapi yo, Mas. Kenapa pas dibawa ke sana, kok, nah maka dari itu, kamu yang jadi ibunya gimana? Coba bayangin. Aku nggak tega lihat Aji kalau tiap malam nangis. Yo wis, Mas. Sekarang gini aja. Kita ke tempat bidan lain, Mas. Dibawalah ke bidan lain. Akan tetapi sama. Aji baik-baik saja. Singkat cerita, kondisinya ini semakin memburuk. Ketika Aji di rumah, ini sakit. Akan tetapi ketika sampai dokter, ini dokter mengatakan tidak ada penyakitnya. Dan pada akhirnya, Guntur pun bilang sama Nisa, memohon sama Nisa. Dek, aku mau ngomong sama kamu. Tolong jangan dulu kan marah. Kita bicara dari hati ke hati. Jadi gini, Mas pingin kita ini pindah. Maksud kamu gimana, Mas? Pindah gimana? Dapat uang dari mana? Mikir, Mas. Ya nanti aku coba tak ngomong sama Pak Toto. Aku tak coba ngomong sama bosku. Siapa tahu dapat pinjaman. Nanti kita pindah demi anak. Akhirnya Nisa pun berpikir, ya juga. Ini karena Nisa sudah mulai merasakan hal yang aneh terhadap anaknya. Hingga pada akhirnya Guntur pun ngomong sama Pak Toto. Ya kan, tempat ia kerja, bosnya. Pak, saya bingung, Pak. Nah, harus ngomong apa lagi? Udah sering banget minjem duit Bapak. Iya, apalagi? Kalau kerjaanmu itu nggak bagus, mungkin udah tak pecat kamu. Cuma kerjaan kamu itu bagus. Cuma yuk, sering sekali kamu ini izin. Iya, Pak. Apalagi? Mau apa lagi? Bapak tahu sendiri kan, Pak, kondisi saya seperti ini. Di rumah saya ini saya juga nggak ngerti. Anak saya ini sakit-sakitan, tapi ketika saya bawa ke dokter, baik-baik saja, Pak. Dan terus-menerus saya ini diteror, Pak. Diteror apa? Nggak tahu, Pak. Makhluk apa itu saya juga nggak ngerti. Seperti mengancam keluarga saya, Pak. Udah, jangan percaya yang tahayul-tahayul kayak gitu. Bilang aja, kamu udah bosan di situ, iya? Enggak, Pak, beneran, Pak. Saya pinjam uang untuk pindah kontrakan. Boleh, tak pinjemin lagi, tapi tetap nanti tak potong kayak biasanya. Iya, Pak. Nah, kerjaan kamu, tolong ditargetkan. Iya, Pak, maafkan saya, Pak. Akan saya usahakan, Pak. Ya udah. Ini, cari kontrakan. Pak, tapi kalau segini, Pak, ya carilah. Adalah pasti harga segitu. Pak, nanti kalau memang kelebihan atau apa, pasti saya kembalikan, Pak. Ya udah, ya. Dapatlah uang dari Pak Toto. Yang awalnya Pak Toto ini kayak kesel juga karena sering izin. Tapi akhirnya dapat pinjaman nih dari Pak Toto. Nah, setelah itu beberapa hari kemudian ini dapat libur, ya kan? Libur. Nah, saat libur itu dimanfaatkan untuk nyari kontrakan. Nah, ini kontrakannya ini dapat. Akan tetapi biasa saja ini, ya kan? Karena ini tidak di kota, jadi memang udah dapat ruang tamu, kamarnya hanya satu, langsung dapur dan kamar mandi sampingnya, gitu, ya kan? Ini di pinggiran jalan, gitu. Tapi bukan jalan utama, bukan jalan raya, gitu. Nah, depannya ini ada warung juga. Nah, ada pos ronda juga di situ. Jadi kayak aman, kondisi aman. Ketika ada apa-apa minta tolong ke tetangga ini gampang. Wah, ini pas banget. Siapa tahu kalau nanti aku ngambil jam lembur atau apa, aku bisa ninggal Nisa. Karena ada yang jaga di sini. Orang-orang ronda atau apa segala macam gitu kan. Nah, hingga pada akhirnya setelah udah ditunjukin sama pemilik kontrakan, Guntur pun akhirnya pulang. Ngajak Nisa ke situ. Nisa ngeliat, Nisa suka, cocok lah. Temen kerjanya yang namanya Aris ini bilang, jangan lupa diselamati.
bikin selamatan. Ini tempat barumu. Jangan sampai kayak kemarin-kemarin lagi. Yoris, matur nuwun. Akhirnya yang dulu ini hanya membagikan ke kiri kanan tetangga, ini agak banyakan bikinnya walaupun sederhana. Pindahlah mereka di situ. Singkat cerita, ya kan, ini setelah udah semuanya nih, udah selamatan, semuanya gitu kan ya. Ini hari pertama, hari kedua aman. Nah, pada saat itu dipanggil Pak Toto. Guntur ini dipanggil Pak Toto. Kamu bener udah pindah rumah? Udah dapet rumah? Bapak kok curiga? Jangan-jangan itu uangnya nggak dibuat pindah rumah kamu? Pak, beneran Pak, saya pindah rumah Pak. Kontrakan saya pindah kontrakan Pak. Beneran. Ya udah, nanti saya dan teman-teman ini datang ke tempat kamu. Ya? Iya Pak. Silakan Pak. Tapi maaf, tempatnya seadanya Pak. Nggak apa-apa. Saya pengen tahu kamu jujur gak sama saya? Ternyata bener. Pak Toto dan beberapa karyawan sahabatnya Guntur ini datang ke situ main. Dek, ini ada Pak Toto, Dek. Iya Pak, terima kasih Pak udah main kesini. Maaf ya Pak, saya kondisinya seperti ini. Sudilah kiranya nanti di kemudian hari kalau memang sudah selesai semuanya, Aji juga udah agak besaran, saya boleh apa kerja di situ lagi? Udah santai aja, udah. Saya seneng kalau suamimu itu jujur. Yang saya takutkan, dia ini pinjem uang tapi buat yang aneh-aneh. Yang saya takutkan itu. Tapi ternyata suamimu jujur. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah gak lama kemudian Pak Toto sebagai bosnya ini pulang duluan. Akan tetapi sahabat-sahabatnya Guntur dan ada beberapa orang baru yang Nisa ini baru lihat gitu ya, karyawan baru ini ya kan. Ini main ke situ. Anehnya Nisa jadi ganjen. Nisa ini bener-bener genit di situ. Bahkan Aji ini ditinggal di kamar. Nisa ini genit, ngobrol, terus berani megang-megang, Mas, baru ya di sana. Nah, gitu. Nisa ini bener-bener gak malu. Malah, sahabat-sahabatnya Guntur, termasuk karyawan-karyawan yang baru itu, dia merasa risih. Dan anehnya, Nisa ini sempet-sempetnya, setelah tadi udah nemuin bosnya, Nisa ini masuk kamar, sempet-sempetnya dandan. Nah, Guntur ini manggil Nisa, sini dek, sebentar. Apa sih, Mas? Nisa ke belakang. Ada apa sih, Mas? Kamu kok kayak gitu sih? Jangan terlalu kayak gitulah. Hargai suami kamu. Kamu ini apa-apaan sih? Iya kan mereka ini sahabat kita juga, sahabat aku juga. Iya tahu, tapi yang normal, yang wajar. Emang aku nggak wajar? Jadi berantem mereka ini. Nah karena sahabatnya ini mungkin pada denger mereka ini ribut di belakang, akhirnya langsung berpamitan. Guntur, kami pamit dulu ya. Sahabat-sahabatnya ini memberikan amplop. Guntur diterima. Nggak usah, nggak apa-apa Guntur, buat pegangan. Termasuk Aris di situ. Aris ngasih uang juga. Udah buat pegangan, gak apa-apa. Yuk semangat. Yo Riz, terima kasih Riz. Maaf yang repotin. Enggak. Ya udah, sampai ketemu besok di kerjaan. Mereka pun pulang. Dua minggu sudah mereka menempati rumah itu. Dan kaki Nisa ini udah bener-bener normal. Udah gak sakit lagi. Sembuh. Kaki Nisa ini udah jalannya udah enak banget. Anehnya Guntur pulang dari kerjaan, dia ngayuh sepeda capek-capek, ya kan, agak jauhan juga dari tempat kerja. Ini Nisa nggak di rumah, melainkan Nisa ini ada di warung depan yang di mana warung-warung di situ ini yang jajan ini laki-laki semua. Malah di situ cekikikan, ketawa-ketawa. Iya Mas, gini. Jadi ganjen banget si Nisa ini. Guntur ini cuma ngeliatin, ya ampun, istriku, pakaiannya juga ketat. Akhirnya Guntur manggil, Nisa, sini deh. Mas, sebentar ya Mas, Pak, iya Mas. Nisa ini dipanggil. Apa sih Mas? Manggil. Aku kan sedang di sana, capek tahu ngurus Aji. Aku pengen keluar, pengen ngobrol. Ya tahu, tapi pakaianmu ketat banget. Ganti dulu. Terus lagi yang di sana kan laki-laki semua. Yang jualan juga laki-laki. Kamu itu gimana sih? Udah. Ngatur. Nah, karena Guntur nggak mau ribut, ya kan? Karena Nisa kalau ribut ini suaranya ini kenceng. Guntur nggak enak sama tetangga karena Guntur baru kan di situ. Guntur nggak enak. Akhirnya Guntur ngalah. Aji ini malah ditinggal di kamar tidur. Si Nisanya malah keluyuran. Dan ternyata ini nggak cuma sekali, terus menerus seperti ini. Sampai Guntur ini lelah. Guntur akhirnya diam. Guntur memilih untuk diam. Nisa langsung ngomong sama Guntur. Kamu aku ajak ngomong, aku liatin dari kemarin kamu jawabnya iya, enggak. Kamu udah bosen sama aku? Iya. Ngomong. Kalau udah bosan ngomong. Susah amat sih. Enggak. Aku gak pernah bosan sama kamu. Tapi tolong hargai suamimu. Tolong. Alah,
Udahlah. Akhirnya ditinggal lagi si Guntur masuk ke kamar. Guntur sampai bener-bener stres, kok kayak gini ya? Kok kondisinya seperti ini? Nah, ini hampir mirip kayak cerita Ioskai kemarin. Kalau kalian pengen lihat ada tayangan di Ioskai official, ini ada, akan tetapi karakter Guntur dan tokoh yang ada di Ioskai baru tayang kemarin ini beda. Nah, kalian yang penasaran, yang pengen nonton Ioskai juga silakan monggo setelah tayangan ini kalian bisa nonton di Ioskai official. Ini channelnya. Nah, ini channel saya juga nih buat teman-teman yang baru tahu, ya. Oke? Dah, ini channel saya Ioskai official. Oke? Nah, kita lanjut ke ceritanya Mas Guntur. Singkat cerita, berapa hari kemudian tibalah malam Jumat Kliwon. Ternyata Guntur ini dapat jadwal piket ronda. Nah, saat itu gerimis karena tempat rondanya ini tidak jauh dari tempat Guntur, hanya di depan rumah, gitu kan ya. Depan-depan sama warung juga, ini agak ke kiri. Nah, Guntur ini akhirnya jaga di situ. Jam 9 ini Guntur duduk di situ. Kok sendirian, nggak ada orang. Dan warung yang biasanya buka ini juga tutup. Gerimis. Tak lama kemudian dari kejauhan ada orang membawa senter. Kita sebut saja namanya Mas Bekti. Nah, ini Guntur ini kelihatin, ini yang namanya Mas Bekti bukan ya? Soalnya jadwalnya aku ini ada tulisannya, ini kok Mas Bekti apa ini? Nah, ternyata bener. Saat itu Mas Bekti pun datang ke situ. Mas Guntur, maaf Mas, saya tadi ada urusan. Oh iya Mas, silakan duduk. Mas, ini Mas saya bikin kopi, silakan diminum. Wah, repot-repot nih. Nah, akhirnya mereka ngobrol. Ya kan? Mereka ngobrol-ngobrol. Akan tetapi harusnya ada 2 orang lagi. Ini nggak berangkat. 2 orang ini nggak berangkat, nggak datang sampai jam setengah 12 malam. Mas, hujan gerimis kayak gini, naik gimana ya Mas? Apa kita patroli ronda dulu? Setelah itu udah Mas, kita mending pulang aja, kata Mas Bekti. Loh, gimana sih Mas? Kita kan jadwalnya. Lah, itu 2 orang nggak datang. Masa iya kita ini jaga berduaan aja Mas? Malam Jumat Kliwon lagi Mas. Iyo, akhirnya mereka sempat nih muter kampung sebentar, RT mereka. Nah, setelah muter, Mas Bekti ini bilang sama Guntur, Mas, maaf ya Mas, saya nggak bisa balik lagi ke pos ronda Mas. Rumah saya udah deket. Oh gitu Mas Bekti. Ya udah Mas Bekti, kalau gitu saya jalan dulu. Akhirnya Guntur ini jalan sendiri karena Bekti langsung pulang. Setelah muter kondisi aman, langsung pulang. Guntur merasakan ada hal yang aneh. Yang biasanya ini jalanan rame, perkampungan ini rame, kok tiba-tiba hening seperti ini dan gerimis. Sarung akhirnya ini diangkat nih, karena gerimisnya semakin kencang, sarungnya ini diangkat untuk menutupin kepala. Guntur jalan. Nah, Guntur pun akhirnya masuk nih, buka pintu, cekrek. Nah, setelah itu dikunci kembali dari dalam. Nah, Guntur memastikan kan, lihat istri dan anaknya, oh pada tidur. Udahlah, mereka lagi nyenyak, dan istrinya ini tidurnya ini kelentang gitu kan, dan kasurnya ini jadi sempit. Guntur tidak ingin mengganggu, Guntur terpaksa tidur di ruang tamu yang memang itu hanya alasnya tikar. Tidurlah Guntur di situ. Nah, baru dia mau memejamkan mata, tiba-tiba Guntur mendengar ada suara air kalau dari teko ini ke gelas. Kerucuk 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 kerucuk. Guntur terbangun lagi. Suara apa? Kerucuk 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 kerucuk. Dek, Nisa masih tidur. Saat itu akhirnya Guntur bangkit. Guntur bangkit langsung ke kamarnya Nisa, memastikan, oh iya Nisa masih ada kok. Nisa tidur dengan Aji, Nisa tidur dengan anaknya. Guntur masih penasaran. Suara apa lagi itu, siapa yang nuang air? Gak mungkin misalkan kucing atau apa kan? Masa iya nuang teko ke gelas? Guntur penasaran, pelan-pelan nih. Guntur jalan pelan-pelan menuju ke dapur. Karena memang rumahnya kecil, jadi langsung bisa cepat ke dapur. Guntur akhirnya sampai ke dapur. Dinyalain lah lampu dapur. Lah, gak ada apa-apa kok. Apa cuma perasaanku? Gelas gak ada airnya. Coba aku lihat teko. Ketika teko dibuka, ini kayak udah ampas teh. Memang udah habis. Lah iya, gak ada air. Terus suara apa? Mungkin samping rumah. Karena bersebelahan-sebelahan, deket nih. Sama tetangga yang lain ini deket. Kok aneh ya? Cuma perasaanku mungkin. Bagi Guntur akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke ruang tamu untuk melanjutkan tidur. Akan tetapi ketika Guntur ini membalikkan badan, tiba-tiba Guntur kembali lagi melihat nenek-nenek itu yang seperti kuyang, rambutnya aut-autan putih, jeroannya ini pada keluar, usus segala macam yang ada di dalam perut keluar, tiba-tiba mencekik Guntur. Tolong
Guntur ini mau teriak tolong, ini susahnya minta ampun. Dan saat itu juga nenek yang seperti kuyang tadi ini langsung membenturkan kepala Guntur ini ke pintu. Buak, 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 buak. Dan pas ketiga kali Guntur langsung pingsan. Nah, singkat cerita, tiba-tiba terdengar azan subuh. Guntur terbangun. Guntur merasakan kepalanya ini sakit. Ya ampun, aku tidur di pintu dapur. Antara pintu dapur ya kan pembatas nih ke ruangan depan. Ini Guntur di tengah-tengahnya. Dan yang lebih parahnya, ini Guntur kepalanya ini benjol. Terus tadi ini udah subuh. Guntur lihat jam, iya udah subuh. Terus tadi kenapa makhluk itu kesini lagi? Nah, saat itu Guntur langsung bangkit pelan-pelan. Guntur merasakan pusing yang luar biasa. Akhirnya saking gak kuatnya, Guntur kembali jongkok. Masa iya makhluk itu ada lagi? Coba bayangin, ini kita ada di rumah kita sendiri, tempatin kita, kontrakan kita. Kita lihat seperti itu. Setelah itu kita pingsan, bangun-bangun. Ini kita udah ada luka benjolan. Guntur mikir, kalau semalam itu hanya mimpi atau perasaanku saja, gak mungkin aku benjol. Kepalanya ini, jidatnya ini benjol. Nah, Guntur akhirnya kembali lagi ngecek teko. Bener gak ada airnya gak? Dia balik nih, bangun, bangkit. Walaupun sempoyongan jalannya, kerasa pusing, dia ngecek teko. Nah iya, sama, gak ada air. Berarti semalam bener. Kenapa makhluk itu masih ikut saja? Dan itu siapa? Guntur masih berpikir. Aneh, kenapa seperti ini sih? Nah, Guntur ini mau cerita sama istrinya tapi mikir, aku mau cerita ke istriku nggak ya? Tapi nanti dia marah lagi. Belum lagi nanti kalau aku pas lembur, terus kondisi yang jaga ronda kayak tadi, ada apa-apa malah dia jadi takut. Sedangkan aku yang ngajakin pindah. Guntur dilema akhirnya. Udahlah, aku nggak usah cerita sama istriku. Aku bilang saja kalau aku terjatuh. Nah, keesokan hari, Guntur ini akhirnya ngomong sama istrinya. Istrinya nanya, kamu kepalanya kenapa, Mas? Kok benjol kayak gitu? Iya, aku jatuh dari kamar mandi semalam. Gelap banget, terus aku pleset. Rasain, syukurin. Tuh, makanya hati-hati. Dan Guntur pun akhirnya berangkat kerja nih, ya kan? Akan tetapi di kerjaan, Guntur ini kepikiran. Padahal Pak Toto udah wanti-wanti, jangan sering bengong. Cuma Guntur masih memikirkan kejadian semalam itu. Kalau mimpi gak mungkin aku benjol. Nah, pada waktu istirahat, Guntur cerita ke Aris, sahabatnya nih. Riz, lihat kepalaku. Lihat. Iyo, aku lihat kepalamu. Kok benjol kayak gitu? Kamu kenapa? Semalam makhluk itu menyerang aku lagi, Riz. Hah? Menyerang kamu lagi? Lah bukannya kamu udah pindah? Maka dari itu aku bingung. Kalau iya itu makhluk dari kontrakan yang lama, gak mungkin lah aku itu masih diikutin terus-menerus. Aku udah pindah jauh dari tempat itu. Dan aku ngerasain kalau aku ini dicekik. Berkali-kali kepalaku dibenturkan di pintu. Sampai aku pingsan. Dan ketika aku bangun ini benjol. Kok aneh ya? Ini berarti ada yang gak beres. Coba Tur, kamu ingat-ingat lagi. Apa kejadian-kejadian apa? Coba kamu jadikan satu. Coba disambung-sambungin apa? Apa kira-kira apa? Nah akhirnya Guntur berpikir, oh ya Riz, Mbak Kisno itu pernah bilang kalau energi jahat itu justru malah dari istriku, Riz. Istriku lelakon apa, Riz? Lah, aku juga nggak ngerti. Masa iya dia ini lelakon? Cuma ya memang dia ini aneh. Nggak kayak dulu-dulu. Dan sekarang semenjak ada anak, dia ini lebih parah. Cara ngomong. Belum lagi, Riz. Dia ini ganjen. Kamu tahu sendiri kan? Waktu kamu ke tempatku. Iya kan? Iya, aku juga nggak enak. Iya. Sama tetangga-tetanggaku. Istriku juga seperti itu, cuma aku malas ribut. Aku malas ribut terdengar orang. Aku baru pindah di situ. Menurut kamu gimana, Riz? Iya ya, aneh ya. Kamu kenapa ya? Aneh? Apa kita ke Mbak Kisno lagi? Loh, Mbak Kisno bilang malah nyerah kok, Riz. Lah, aneh lagi nih. Nah, disitulah Guntur berpikir. Dia berpikir terus-menerus nih. Pada sorenya setelah pulang, ya kan, Guntur tidak langsung ke rumah. Dia di jalan bengong. Dia mikir, aku harus menemukan akal. Apa ya? Ditemani Aris. Aku tahu. Guntur menemukan ide.
Riz, ada rahasia yang sebenarnya aku pengen ngomong sama kamu, tapi tolong dijogo ya Riz. Atau kamu sebenarnya udah tahu ya, saya nggak ngerti. Aku pengen ngomong sama kamu Riz. Apa kamu mau ngomong apa? Jadi gini Riz, si Nisa itu sebenarnya dia itu udah nikah lebih dari 1 kali Riz. Yang bener kamu. Loh, kamu belum tahu Riz? Lah, aku nggak ngerti kalau itu. Terus. Nah, gini Riz, bagaimana kalau aku ini cari tahu di mana alamat rumah mantannya si Nisa? Aku pengen tahu apa penyebab perceraiannya. Karena selama ini setiap aku tanya sama istriku, kenapa kamu cerai dengan suamimu, mantan suamimu? Ini kenapa? Nisa selalu menjawab Riz. Nisa selalu menjawab kalau mereka mantan suaminya ini kasar. Seperti itu Riz. Nah, Aris akhirnya nemuin ide. Yaudah, aku dukung, sepakat. Kamu ke tempat mantan suaminya, cari tahu di mana alamat rumahnya, tak temani. Kita cari tahu penyebab cerainya seperti apa dan ada apa. Atau mungkin Nisa ini ada yang disembunyikan. Nah, mereka memutuskan untuk tidak langsung pulang. Mereka ini nyari tahu siapa mantan suaminya Nisa. Karena Guntur tahu kampungnya Nisa, mereka ini pergi ke kampungnya Nisa. Mereka berdua, mereka mengayuh sepeda masing-masing. Mereka membawa sepeda masing-masing nih. Singkat cerita, sampailah di kampung Nisa. Nah, tapi di sini Guntur tidak ke rumah Nisa. Melainkan Guntur ini tanya sama tetangga-tetangganya Nisa. Nah, kebetulan karena Guntur ini sudah pernah ke rumahnya Nisa, ya kan? Ini jadi Guntur, ini ada beberapa yang Guntur kenal di kampungnya Nisa. Nah, Guntur tanya sama seseorang penjual warung. Ini kayak di tempat saya ini jualan pecel. Nah, itu udah mau tutup. Posisinya udah mau tutup karena ini udah kelewat jam 5, udah mau masuk maghrib. Nah, Guntur tanya, Bude, masih ingat saya nggak? Mas Guntur ya, suaminya Mbak Nisa. Iya Bude. Kok tumben Mbak Nisanya ikut nggak? Enggak, lagi dikontrakan Bude, kan saya juga baru punya anak Bude, baru punya bayi, jadi Nisa nggak bisa kemana-mana Bude. Iya, mau apa, beli apa? Ini udah mau habis semua soalnya. Yang ini udah nggak enak, udah kesorean sih Mas Guntur kesininya. Nggak gitu Bude. Jadi gini Bude, saya numpang nanya ya Bude. Nanya apa tuh Mas? Tapi kalau bisa Bude bisa jaga rahasia saya Bude. Iya, mau nanya apa? Gini Bude, Bude tahu kan kalau Nisa itu menikah lebih dari 1 kali, ya kan Bude? Suaminya Nisa ini banyak, ya kan? Iya, saya tahu. Dan yang sekarang ini kan sama Mas Guntur. Terus kenapa Mas Guntur? Ada apa Mas Guntur? Jadi gini Bude, saya pengen tahu alamat dari salah satu saja Bude. Salah satu dari suaminya Nisa. Bude ada yang tahu nggak Bude? Siapa yo? Yang siapa yo? Dulu itu pas acara nikahan, bentar tak inget-inget. Iya, saya tahu Mas. Ada Mas, tapi cuma 1 tok yang saya tahu kayak Mas. Yang masih saya inget. Orang udah lama kok Mas. Iya Bude, siapa Bude dan alamatnya mana? Kalau nggak salah namanya Mas Paryono apa yo? Itu ada ini lurus terus Mas, nanti kan ada sungai besar. Yo, nanti lewat jembatan yang dalam. Nanti lewat perkebunan, nanti ada kampung. Kampung pertama, nah nanti kampung kedua. Itu banyak pohon kelapa pokoknya di situ. Nanti tanya aja, Mas Paryono, pasti pada tahu. Nah, Bude ngasih informasi seperti itu. Waduh, masih lumayan jauh ya Bude. Iya, ya itu yang saya tahu itu. Terus emang ada keperluan apa sih Mas? Nggak apa-apa sih Bude, saya pengen tahu aja, saya pengen kenal, saya pengen silaturahmi. Tapi saya minta Bude ini jaga rahasia ini ya Bude. Loh, Mas Guntur ini gimana sih? Wong pengen silaturahmi kok pakai acara dirahasiakan. Udah nggak apa-apa Bude, saya ada kepentingan aja. Makasih Bude, kalau gitu saya langsung ke sana, takut kemalaman. Oh ya wes, hati-hati. Akhirnya mereka jalan, nyebrang sungai, ya kan? Mereka menyeberangi sungai. Nah, setelah menyeberangi sungai ketemulah satu kampung pertama. Nah, kebetulan pada saat itu udah maghrib. Akhirnya mereka ini pergi ke musola. Sholat dulu nih, ya kan? Setelah selesai sholat, mereka berdua, Guntur dan Aris, melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, akhirnya Guntur ini udah sampai di perkampungan yang dimaksud, ya. Guntur tanya sama orang. Orang itu malah justru menunjukkan rumah Pak RT. Coba tanya Pak RT aja Pak. Barangkali Pak RT ini nanti tahu, ya. Akhirnya Guntur ke tempat Pak RT, ketemulah sama Pak RT. Guntur memperkenalkan diri. Pak, saya Guntur, saya mau tanya Pak alamat rumahnya
Mas Paryono mana ya Pak? Paryono? Paryono siapa ya? Jadi dulu Mas Paryono itu punya istri ya. Ini yang ada di kampung seberang Pak. Oh, ada hubungan apa ya Masnya? Jadi saya temannya Mas Paryono Pak. Sudah lama saya ini nggak ketemu. Saya hanya dikasih ancer-ancer. Maka dari itu saya ini pengen ketemu Pak. Udah lama nggak ketemu. Oh gitu. Dia sekarang tinggal sama nenek dan adiknya. Ini Mas lurus, nanti ada pertigaan ke kiri. Itu rumah nomor 2 dari situ. Dikasih tahu sama Pak RT. Akhirnya Guntur langsung menuju ke rumah Paryono. Guntur ini langsung ketok pintu. Assalamualaikum. Dak 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 dak. Ternyata yang membukakan pintu bukanlah Paryono, melainkan adiknya Paryono yang usianya senisa. Waalaikumsalam. Cari siapa ya Mas? Nama saya Guntur dan ini teman saya Aris. Saya mau tanya Mbak, apa benar ini rumahnya Mas Paryono? Ada sih. Cuma ada hubungan apa Mas sama Paryono? Tiba-tiba adiknya Paryono ini ngomongnya seperti itu. Gimana ya Mbak ceritanya? Boleh saya langsung ketemu Mbak? Enggak, saya tanya dulu. Saya pengen tahu dulu. Mas ini siapa? Datang dari mana? Ini ada apa? Ada hubungan apa sama Mas Paryono? Beneran? Saya serius ini. Boleh saya masuk? Enggak. Ini bener-bener tidak diperbolehkan masuk. Jadi kayak malah tambah ketus ketika Guntur ini menanyakan perihal Paryono. Nah adiknya Paryono terus menekan, siapa? Dari mana? Yang jelas. Jadi gini Mbak, saya ini temennya Mas Paryono. Temen dari mana? Saya pengen tahu, yang jelas kalau ngomong. Kok ketus yo? Ada apa? Aris bingung juga, begitu juga dengan Guntur. Akhirnya di sini Guntur ngaku. Gini Mbak, maaf kalau saya tadi bohong. Saya belum kenal Mas Paryono dan saya ini mau kenal malah. Saya pengen bersahabat, saya pengen menyaudara dengan Mas Paryono. Nah, saya ini suami dari Nisa, mantan dari Mas Paryono. Nisa? Mantan istrinya Mas Paryono? Terus nikah sama kamu? Iya Mbak, tepat. Saya ini suaminya Mbak. Pergi dari sini. Saya nggak mau dengar orang itu lagi. Dia sudah membuat keluarga saya berantakan. Mbak, justru saya kesini sebenarnya mau tanya. Ini saya dalam masa yang sama Mbak. Nggak, pergi dari sini. Pergi, saya nggak mau dengar tentang Nisa itu. Tak lama kemudian tiba-tiba ini ada suara nenek-nenek. Ternyata nenek itu adalah nenek dari Paryono. Ono opo, ada apa? Kok ribut-ribut? Itu tamu siapa? Nek, ini Nek. Ini sekarang jadi suaminya Nisa Nek. Dan datang ke sini nyari Mas Paryono Nek. Wes, Mulyo, pulang sana, pulang. Mbah, tolong Mbah. Saya pengen ketemu Mas Paryono Mbah. Mbah, sekarang ini nasib saya ini kacau Mbah. Saya ini nggak ngerti. Saya pengen tahu Mbah, saya ini bener-bener sering dihantui. Saya nggak ngerti Mbak, saya harus gimana saya nggak ngerti. Dan saya pengen tahu apakah Mas Paryono ini sama. Dan dulu itu kenapa, ada apa, saya bingung Mbak. Tolong Mbak. Opo kowe ngono juga? Sudah merasakan juga? Iya Mbak, kan tetapi saya ini belum sampai kayak Mas Paryono ini cerai. Ojo. Nek pengen selamat ojo. Kalau pengen selamat jangan cerai. Tiba-tiba neneknya Paryono mengatakan hal seperti itu. Kan aneh. Paryono ini cerai, tapi kenapa ketika Guntur ngomong seperti itu, akan tetapi saya tidak seperti Mas Paryono udah cerai gitu kan. Ini Guntur ngomong seperti itu, ini langsung dihentikan sama neneknya Mas Paryono. Ojo, jangan sampai cerai. Tambah penasaran lagi, Guntur langsung memohon. Lututnya ini sampai turun ke tanah. Mbah, tolong Mbah. Saya pengen ngomong sama Mas Paryono Mbak. Tolong temukan saya sama Mas Paryono Mbak. Sebentar saja Mbak. Saya pengen tahu ada apa semua ini. Dan kenapa sih Mbak mengatakan kalau saya ini jangan cerai. Ada apa Mbak? Saya ini udah capek Mbak. Nah, Aris ini ikut memohon. Iya Mbah, tolong Mbah, teman saya ini Mbah. Dia ini sering diteror hantu Mbah. Blebu, masuk. Akhirnya diperbolehkan masuk, barulah dipersilakan. Di sini adiknya Paryono ini sempat ngomong sama mbahnya, Mbah, udahlah Mbah, usir aja semuanya, udah. Saya iki korban. Tiba-tiba neneknya bilang seperti itu. Terus Mas Paryono ini di mana Mbah? Aku pengen ngomong Mbah.
Ayo, tak temokne Paryono. Ayo. Si mbahnya ini mengatakan, ayo, saya temukan dengan Paryono. Guntur sama Aris pun ikut. Rumah yang sangat sederhana sekali. Ini masih pakai anyaman bambu, tapi sebagian sudah ada tembok. Mereka ini justru malah ke arah dapur. Loh, kok ke arah dapur? Emang Paryono lagi ngapain jam segini? Apa di perkebunan atau apa? Lagi nyangkul apa-apa? Kan nggak mungkin, gitu kan? Nah ternyata ini mereka tercengang ketika mbahnya Paryono, neneknya Paryono tiba-tiba ini menunjukkan Paryono di mana. Sebentar, loh. Ini buat apa, Mbah? Ini kemenyan. Mbahnya Paryono ini, neneknya Paryono ini bawa kemenyan. Ini nggak tahu komat kamit apa, dan membawa beberapa bunga. Ditaruh di mangkoknya kemenyan. Ayo, alon-alon, sedikit gelap. Ini Paryono ternyata, ini ada gubuk kecil Paryono ini dipasung. Paryono dipasung dalam keadaan ini nggak pakai baju, hanya memakai celana pendek. Tangannya diikat dengan bambu-bambu. Semua kaget, lah kok kayak gini Paryono? Ada apa sebenarnya? Kok bisa Paryono ini dipasung? Terus mbahnya ini bawa kemenyan. Ini sebenarnya ada apa semua ini? Apa ini perbuatan Nisa? Atau bagaimana? Ada apa sebenarnya? Saksikan di part selanjutnya. Saksikan di part 3 ya. Ini jadi ada keselanjutannya. Ini cerita panjang juga ini. Makanya biar jelas ini saya bikin part gitu loh. Kalian juga ada aktivitas juga kan. Gak mungkin kan saya gabungan panjang lebar jamnya, terus nanti kalian malah gak aktivitas kan. Gak enak juga ya kan. Ini nanti saksikan di part 3-nya. Ini ada apa sebenarnya dengan Paryono? Dan Nisa ini melakukan hal apa? Kok bisa Paryono dipasung? Salah satu dari mantan suaminya Nisa. Nah, buat teman-teman yang kurang paham, ini nontonnya dari part 1 biar nggak bingung, ya. Oke? Nah, itu tadi di part 2-nya, nanti disambung di part 3 gitu. Saya mengucapkan terima kasih buat pengirim cerita ini, sangat epic sekali. Dan saya juga mengucapkan terima kasih buat para pengirim cerita yang udah saya bacakan. Mohon maaf selama ini kalau ada salah-salah kata dalam saya bercerita gitu. Nah, buat teman-teman di rumah, kalau mau ngirim cerita caranya gampang banget ya. Ini dikirim per paragraf atau per kalimat. Ngetiknya ini dikirim per paragraf atau per kalimat. Diketik seperti itu, dikirim gitu. Nanti ketik lagi, dikirim lagi pelan-pelan. Biar apa? Biar saya ini gampang untuk menghafal. Soalnya kalau ditulis ke bawah langsung banyak, saya kebingungan gitu. Kadang-kadang nggak ada titik dan koma, ada singkatan-singkatan yang saya takut salah gitu kan. Nah, di sini kalau bisa dikirim per paragraf atau per kalimat gitu. Nama yang mau disamarkan mana atau nggak disamarkan, konfliknya seperti apa, terornya seperti apa, hantunya seperti apa, akibat sebab semuanya ini seperti apa, ditulis lengkap gitu ya. Oke, kirimnya kemana? Kalian bisa kirim ke DM Instagram saya @dodosinjo, atau kalian bisa kirim ke nomor WhatsApp saya 085870433336, 3-nya 4 kali. Saya ulang, 085870433336, 3-nya 4 kali. Oke? Biasa dikasih nama dan nama kota gitu, jangan lupa itu ya. Jadi ketika udah ngirim atau kalian ini masuk ke nomor WhatsApp tadi, ini dikasih nama dan nama kota gitu, agar tidak ketumpuk dengan WhatsApp lain. Karena kalau hanya P, Mas, Assalamualaikum, saya bingung mau save-nya siapa, nanti udah langsung ketumpuk sama WhatsApp lain. Nah, gunanya dengan kalian sudah nge-save nomor saya, ini nanti kalian akan saya masukkan ke dalam grup WhatsApp ya. Nanti kalau ada tayangan terbaru tentang Raw ya kan, Yoska Official atau channel-channel saya yang lain, ini kalian dapat notifikasi pertama. Nah, gitu ya. Oke. Nah, saya berdoa mudah-mudahan penikmat channel Rian Agus Widodo ini sehat selalu. Amin. Selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Panjang umur. Amin. Sukses. Yoskai. Akhir kata, saya Rian Agus Widodo mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Subscribe channel Rian Agus Widodo, kisah misteri. Mereka ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen, share. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Mereka ada di antara kita. Kita ada di antara mereka.
Widodo kisah misteri. Ada di antara kita. Nyalakan lonceng, notif, tinggalkan komen.